Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, imam dalam qiraat. Bagi mereka yang pernah mengikuti kelas tahsin atau tajwid, tentu tidak asing dengan nama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Biasanya, guru-guru tahsin merekomendasikan murotal beliau untuk didengar. Beliau termasuk qari, yakni pelantun Al-Quran yang paling terkenal. Tidak hanya di negeri asalnya Mesir, di Indonesia, suara beliau cukup akrab di telinga masyarakat Nusantara. Beliau disebut-sebut sebagai seorang yang paling utama dan paling baik tajwidnya dalam mentartil kitabullah. Mengenal sang alim, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dilahirkan di Gaza, tempatnya di desa Shibron, Namlah. Pada bulan Dzulhijjah, tahun 1335 Hijriah, bertepatan dengan 17 September 1917. Beliau berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran saat berusia 8 tahun. Kemudian Syekh menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Di universitas tertua itu, beliau mengambil jurusan Al-Quran, hingga berhasil memperoleh ijazah Al-Qiraatul Ashr, yang artinya qiraat yang 10. Pada tahun 1364 Hijriah, atau bertepatan dengan 1944 Masehi, Syekh mulai rutin menjadi qari di siaran Al-Quran Al-Karim di Mesir. Sejak saat itulah, suara indah dan fasihnya dikenal umat Islam di seluruh tempat. Pada tahun 1957, ia dipilih menjadi penyeleksi para qari di Mesir. Pada tahun 1960, ia diberi amanah untuk mengoreksi cetakan-cetakan mushaf Al-Quran yang ada di Al-Azhar. Beliau menjalankan tugas tersebut di bawah lembaga Al-Quran wal Hadis Bijami Al-Buhuth Al-Islamiyah. Pada tahun 1960 pula, ia diangkat pula menjadi guru besar para qari di Mesir. Di tahun yang sama, Menteri Wakaf Mesir membuat kebijakan dan usaha luar biasa dalam menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Setahun berikutnya, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari menjadi orang pertama yang bacaan Al-Qurannya 30 juz direkam. Selama kurang lebih 10 tahun berikutnya, beliau menjadi satu-satunya orang yang memiliki rekaman bacaan Al-Quran. Tidak heran, masjid-masjid di dunia termasuk Indonesia sangat akrab dengan murotalnya. Setelah itu, beliau pun rekaman 30 juz Al-Quran dengan riwayat Warash an-Nafi, kemudian Qalun an-Nafi, kemudian Ad-Dauri an Abi Amr. Hingga sekarang, kaum muslimin masih mendengarkan, mengambil manfaat, dan pelajaran dari warisan kebaikan beliau. Perjalanan bersama Al-Quran, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari mendermakan sebagian usianya untuk berkunjung ke negeri-negeri Islam. Di sana, beliau memperdengarkan umat kalamullah ta'ala. Menyejukkan telinga-telinga kaum muslimin dengan mendengar ayat dan zikir. Bisa saja kita katakan, tidak ada satupun negeri Islam kecuali telah beliau kunjungi. Beliau berhasil memberikan kesan yang istimewa dan kenangan baik yang diingat. Selain itu, beliau juga mengunjungi beberapa negeri non-Islam, berdakwah dengan lantunan Al-Quran di sana. Tahukah Anda, Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di Kongres Amerika? Syekh Mahmudlah orangnya. Beliau diizinkan menunaikan sholat di markas besar PBB. Beliau pula yang membacakan Al-Quran di hadapan para raja dan pemimpin dunia ketika beliau berkunjung ke Inggris. Beliau juga pernah berkunjung ke Indonesia, Filipina, Cina, India, Singapura, dan lain-lain. Puluhan orang di belahan dunia memeluk Islam melalui perantaraan beliau. Karena apa? Karena terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang beliau lantunkan. Saat Syekh berkunjung ke Perancis, tahun 1965, 10 orang Prancis menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau. Dalam kunjungannya ke Amerika, ada 18 orang yang bersyahadat dari kalangan pria dan wanita. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang apabila kamu mendengarnya sedang membaca, maka kamu pasti mengiranya seorang yang takut kepada Allah." Hadis sahih, riwayat Ibnul Mubarak, dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi.
Syekh Mahmud sering mengikuti pertemuan dalam bidang qiraat Al-Quran di Mesir, dunia Arab, dan dunia Islam secara umum. Sedangkan di bulan Ramadan, perjalanan beliau bertambah sibuk dari bulan-bulan lainnya. Beliau safar ke negeri-negeri Afrika, Arab, dan Asia untuk membaca Al-Quran di sana. Di tengah-tengah kesibukan dan hafalannya yang kokoh, Syekh Mahmud masih sering mengulang-ulangi hafalan Al-Qur'annya, baik dengan media mendengar murotal atau langsung membaca mushaf Al-Qur'an. Karya tulis. Keahlian Syekh Mahmud dalam bidang qiraat terbukti dengan karya-karyanya yang luar biasa. Di antara karya tulis yang beliau wariskan kepada umat ini adalah sebagai berikut. Pertama, Ahkamu Qiraatil Qur'anil Karim. Kedua, Al-Qiraatul Ashr min Syatibiyah wad Dirrah. Ketiga, Ma'alimul Ihtida ila Ma'rifatil Waqf wal Ibtida. Keempat, Al-Fathul Kabir fil Isti'adah wat Takbir. Kelima, Ahsanul Athar fi Tarikhil Qiraatil Arba'ah Asyar. Keenam, Ma'al Qur'anil Karim. Ketujuh, Qiraatu Warsh an Nafi al-Madani. 8. Qiraat ad-Dawri an Abi Amr al-Basri. 9. Nurul Qalbi fi qiraatil Imam Ya'qub. 10. As-Sabilul Muyassar fi qiraatil Imam Abi Ja'far. 11. Husnul Musirrah fil jam'i baina asy-Syatibiyah wad Dirrah. 12. An-Nahjul Jadid fi ilmi tajwid. 13. Rohilati fil Islam, dan lain-lain. Ayah yang perhatian di tengah kesibukan. Meskipun aktivitasnya yang sangat padat sebagai duta Al-Quran, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari tetap menyempatkan duduk bersama anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama mereka dengan Al-Quran, membaca dan menulisnya. Ia mendidik anaknya dengan mengajarkan agama, khususnya Al-Quran, sehingga anak-anaknya pun berhasil menghafal Al-Quran pula. Salah seorang anaknya mengatakan, "Sungguh, ayah adalah seorang bapak yang penyayang. Ia sangat-sangat perhatian dengan menghafal Al-Quran, sehingga kami semua bisa menghafal Al-Quran. Walhamdulillah, setiap hari, ayah memberi kami uang sebagai hadiah untuk setiap baris yang kami hafalkan." Apabila ia menginginkan jumlah lebih dari yang ia targetkan, ia akan bertanya, "Apalagi yang kau hafalkan?" Jika anak-anaknya menambahkan setoran, maka ia tambah pula pemberian. Ayah memiliki falsafah tersendiri dalam hal ini. Ia selalu menekankan untuk menghafal Al-Quran yang mulia, sehingga kami termotivasi dengan berharap ridho Allah, kemudian ridho kedua orang tua. Apa yang ayah lakukan telah membuat anak-anaknya teguh dalam menghafalkan Al-Quran. Akhir yang bahagia, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari telah membangun masyarakat agamis. Ia membangun Ma'had Azhar dan masjid di kampung halamannya, Shibron Namlah. Ia juga membangun masjid di Kairo. Dan sebelum wafat, mewasiatkan agar sepertiga hartanya diwakafkan untuk khidmat kepada Al-Quran. Syekh mulai menderita sakit di awal tahun 1980. Saat itu, ia pulang dari Arab Saudi dalam keadaan sakit, sebagaimana cerita salah seorang anaknya. Ternyata, ia menderita penyakit liver, sampai ia harus dirawat di rumah sakit. Kemudian pihak rumah sakit mengizinkannya pulang, sampai kami, anak-anaknya menyangka bahwa beliau sembuh total. Ternyata, pada hari Senin, tanggal 24 November 1980, setelah sholat Isya, beliau wafat. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga beliau termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada orang yang membaca, yakni menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, yakni yang engkau hafal. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang dimaksudkan dengan membaca dalam hadis ini adalah menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik di surganya. Amin. Demikian, wallahu a'lam.